Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, meet me again, Mr. Munir here in our meeting 5 of tourism class. And today our topic is about factor affecting the tourism. Oke, jadi faktor apa yang mempengaruhi wisata itu ya? So, ada banyak faktor yang mempengaruhi jalannya industri pariwisata ya. Beberapa itu merupakan efeknya langsung. Oke, sementara yang lainnya itu mempengaruhinya dalam jangka waktu yang lama. Oke, seperti itu ya. Apa saja itu seperti apa? Contohnya langsung saja. So, nah, about ini ya poin 1 dan 2, environment at destination dan economy of the country. Saya rasa itu yang efek langsung. Dimana kalau yang environment itu pasti mut-mutan. Kalau misalnya musim hujan, Anda mungkin tidak berkunjung ke Dieng, oke, yang dataran tinggi gitu ya, karena bahaya. Mungkin kalau pas summer saja, pas sini panas, Anda ke sana mungkin lebih sejuk, oke kan? Atau mungkin ketika musim panas gitu, mungkin Anda, kalau kita bicara tentang orang luar ya, orang luar lebih suka misalnya musim panas itu mereka ke pantai, oke. Ada juga kan wisata di Eropa yang kalau musim panas itu adalah taman, kalau musim semi, oke ya, itu menjadi underwater karena karena bersalju akhirnya itu. Nah, itu yang efek langsung. Kemudian ekonomi of the country, oke ya, kalau keadaan ekonominya morat-marit di suatu negara ya, mungkin seperti di Zimbabwe, oke, atau Meksiko seperti itu, maka itu berpengaruh juga pada ekonomi. Tapi kalau ekonominya stabil, Singapura, Japan, nah, seperti itu, maka orang wisata akan lebih memilih ke sana. Lalu ini yang efek jangka lama, oke, seperti tujuannya untuk kepentingan sejarah atau budaya, oke, maka seperti Candi Borobudur maka long lasting. Mau cuaca seperti apa, kalau mereka ingin mempelajari historical atau cultural, pasti mereka akan memilihnya. Next is the research important. Oke, misalnya ke apa ini? Bosya, peneropongan bintang, atau apalagi Taman Botani, oke, Botani Bandung, oke. Oke, misalnya itu, atau Taman Safari, oke, maka di sana adalah efek-efek yang berlangsung lama. Kecuali kalau nanti binatangnya punah, wah, sudah tidak dikunjungi lagi kan. Dan religious important, ini tidak hanya jangka waktu lama ya, ini bisa jadi seumur hidup ya. Oke, misalnya pergi ke Mekah, atau mungkin ada yang untuk umat Katolik mungkin ke Vatikan, oke, dan umat Buddha ke mana, misalnya ke mana ya, ke Burma, oke, ke Thailand, oke. Nah, mungkin ada yang lupa kan itu kita nggak piknik Pak, kita nggak itu. Well, I told you di materi sebelumnya kan ada juga religious tourism. Oke ya, kalau ada anggap piknik itu hanyalah senang-senang, ya it's too naive. Karena walaupun ada niatnya nggak senang-senang, niatnya ngibadah atau apa, namun apa yang membawa Anda ke sana? The management, kita bicara manajemen ya. Semuanya itu ada manajemen di sana, semuanya itu ada industri di belakang itu, ada uang yang mengalir kan. Oke, kita tidak peduli niat Anda mau seneng-seneng atau bahkan niatnya takziah, oke, seperti itu kan. Dari catering, transportation, accommodation, kan Anda bayar semuanya tetap kan. Oke. So travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. Oke, jadi dengan jalan-jalan itu membuat Anda itu lebih tawadhu ya, karena Anda akan melihat tempat yang lebih besar, betapa kecilnya kita di dunia ini, seperti itu kan. Well, so we talk about demand of the tourist. Tourist demand is the total number you can read by yourself. Intinya adalah ini adalah jenis-jenis wisatawan dan bagaimana perlakuan itu berpengaruh juga terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dari pariwisata itu sendiri. Pertama, intrinsik, yaitu mereka yang memang inginnya senang-senang saja, basic sekali ya. Yang kedua, extrinsic, ini berarti yang ingin pansos gitu ya, they are susceptible to the activities. Jadi dimana kalau kesana nanti akan ada reward seperti itu ya.
Oke, rewardnya bisa kepuasan, bisa like, follower. Adventurer ini yang cari memolok. No, ini misalnya mereka yang cari tantangan ya. Mungkin bagi kita, wah, mapala seperti itu wes itu golek memolo aja itu luru kesel. Oke, tapi bagi pecinta alam, oh enggak, ceritanya udah beda lagi. Ini tantangan bagi kita kan seperti itu ya. Ada juga budget traveler bagi mereka yang low budget. Oke, mungkin bisa ada homebodies, ada juga moderate, vacationer. Oke, silakan baca sendiri, pahami. You don't get the point, need example. We continue in our discussion. Next is motivation factor. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan untuk mereka itu nanti jalan-jalan. Itu ada yang pertama internal. Ya, ada internal, ada external. Kita bahas yang internal dulu. Ini yang berasal dari diri kita sendiri ya. Ada motivasi intrinsik ya, yang mana karena mereka itu ingin, ya ini tadi ya, ada bisa baca karena ingin senang-senang, karena ada impulsif atau apa ini, panggilan hati ya untuk piknik. Oke, pengen piknik, ya udah kita jalankan saja. Oke, nah ini ada juga intrinsik faktor lain motivasi seperti sikap, persepsi, kepercayaan, dan juga personality atau karakter. Oke ya, jadi ketika kita memilih tempat wisata itu bisa kita sesuaikan dengan attitude kita. Kita orangnya kalem gitu ya, ya udah kita ke taman bunga. Oke, kita orangnya ekstrim, ya udah kita kemana? Ke rumahnya Ki Joko Bodo mungkin. Oke, ada juga value atau belief. Mungkin kita nggak mungkin ke katedral, oke ya, tapi kita ke mana itu, ke Masjid Agung ya kan. Ada ke sana sholatnya mungkin berapa, 10 menit kan, namun untuk foto-foto dan lainnya 2 jam sendiri kan, seperti itu. Oke. Well, seperti itu. And then we talk about the external factor dari motivasi Anda piknik. Yang pertama extrinsic, yakni apa ini ya, ketika Anda di sini itu uang itu juga Anda memilih apa ini, memilih tempat wisata itu kan juga disesuaikan dengan budget ya. Oke ya, wah saya cuma punya uang 5 miliar nih, enaknya kemana ya? Oke kan, ada mungkin inginnya ke, ya udahlah, saya ke ini aja, ke Bandungan saja, 5 miliar buat beli pasirnya misalnya, seperti itu. Well, ada juga place atau origin, yakni kalau Anda tinggalnya di gunung, mungkin nggak suka pergi ke gunung lain, Anda lebih memilih ke laut misalnya. Family atau age, kalau Anda sama anak-anak juga pasti Anda pikniknya ke tempat yang friendly. Oke, terus culture, budaya, dan terakhir market. Oke ya, dimana di sini apa itu, perubahan dari tempat wisata, dulu jelek sekarang bagus, dulu apa ini ya, dulu nggak instagramable, sekarang sudah banyak tempat buat selfie. Oke, maka itu menjadi faktor eksternal kita dalam memilih tempat wisata, seperti itu. Well, so that's it guys. There are so many factor ya. Ada faktor eksternal, internal, dan eksternal. Ada juga jenis-jenis wisatawan yang bisa kita pelajari dari sini. Jadi di sini kita melihat bukan bagaimana bahwa tourism itu memang semuanya all about fun. Kita pergi tempat wisata buat for fun, no. But we see that for something that we can build into the future business. Okay, because one of our profile of the graduate, salah satunya termasuk di dalam dunia industri pariwisata, maka dari sini kita bisa mempelajari apa faktor-faktor yang bisa mendorong wisatawan dan juga memajukan objek pariwisata kita, kan seperti itu ya, untuk mendukung juga ekonomi negeri supaya our country will also become the advanced country in the future, maybe more than Singapore or other developing country. Well, so I think that's it. We continue our discussion in our WhatsApp group. So see you next time. Good luck always for you. And that's it for today. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.